Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat karunia dan rahmatnya kepada kita sekalian. Kembali kita dipertemukan di dalam kebaikan dan takwa insyaallah taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih pembahasan kita berkaitan dengan pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajiban kita sepanjang hayat, di mana kita tidak pernah diperkenankan sedikit pun menyekutukan Allah, membuat tandingan bagi Allah atau berbuat syirik dalam apa yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya kesyirikan, ya, ini seorang mengangkat makhluk pada kedudukan yang menjadi kekhususan Allah, atau mendudukan Allah pada apa yang menjadi kedudukan makhluk dari kekurangan-kekurangan dan aib. Maka ini adalah inti daripada kesyirikan. Ini seorang menjadikan bagi Allah sekutu yang dia yakini atau dia sembah, dia ibadahi pada apa yang menjadi kekhususan bagi Allah, menserikatkan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya kesyirikan. Adapun mentauhidkan Allah adalah seorang meyakini keesaan Allah pada apa yang menjadi kekuasaan, kebesaran, keagungannya, dan juga mengesahkan Allah di dalam segala macam bentuk ibadah, segala macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan kita bahas hal yang berkaitan dengan syirik dalam ibadah. Itu syirik berkaitan dengan amal kita dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Para ulama menjelaskan syirik dalam penghambaan diri kepada Allah pokoknya ada empat. Pokoknya ada empat. Yang pertama, syirik dalam niat. Yang kedua, syirik dalam doa. Yang ketiga, syirik di dalam mahabbah. Yang keempat, ini mahabbah itu cinta. Yang keempat, syirik fit ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ya. Adapun yang pertama, syirik dalam niat, yaitu seseorang meniatkan, menujukan persembahan ibadahnya itu untuk selain Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menjadi keesaannya, Allah itu Maha Esa, satu-satunya yang berhak untuk kita persembahkan, yang menjadi tujuan setiap persembahan ibadah kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishin lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk memurnikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi dinul khalis." Ketahuilah, agama yang murni dipersembahkan untuk Allah, itulah agama Allah Subhanahu wa taala. Ini agama yang murni, tanpa ada kekotoran-kekotoran, kesyirikan
di dalam menghambakan diri kepada Allah, seorang meniatkan juga selain Allah Subhanahu wa taala dari persembahan ibadahnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahadan." Dalam surat Kahfi Allah berfirman, siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, mendapatkan pahala, diberi balasan atas amalnya di dalam kebaikan, siapa yang menginginkan itu ketika berjumpa dengan Allah, maka hendaklah dia beramal saleh. Dan jangan menyekutukan Allah dalam amal solehnya tersebut dengan apapun juga. Dengan apapun juga. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Ana aghna syuraka ani syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi yang sahih, aku paling tidak butuh kepada sekutu. Barang siapa yang beribadah mempersekutukan aku dalam persembahan ibadahnya tersebut, maka aku tinggalkan dia dan apa yang dia niatkan persekutukan aku dengannya. Maka ini jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian dari syirik dari ibadah yang menjadi pokok adalah syirkun niyah, syirik niat. Seorang meniatkan dan menunjukkan amal ibadahnya itu kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam beribadah apapun bentuknya, Allah tidak perkenankan bagi kita kecuali hanya mempersembahkan ibadah tersebut, menunjukkan ibadah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang masalah niat yang maknanya adalah al-qasdu ila syai'. Niat itu menyengaja untuk melakukan sesuatu atau meniatkan, memaksudkan, menujukan kepada sesuatu, itu niat. Para ulama menjelaskan niat ini fungsinya terbagi menjadi dua. Niat fungsinya terbagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi dari niat adalah untuk membedakan antar amal ibadah satu dengan yang lainnya. Untuk membedakan amal ibadah satu dengan yang lainnya, dan seorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Contoh, besok hari Senin ada orang puasa. Ini puasanya puasa apa? Puasa sunat hari Senin, atau puasa wajib yang dia qadha, atau puasa sesuatu yang memang dia lakukan dari puasa nadar. Yang membedakan adalah niatnya. Yang membedakan adalah niatnya. Ini diantara fungsi niat, untuk membedakan antara satu ibadah dari ibadah yang lainnya. Kemudian yang kedua, di antara fungsi niat adalah untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Ada perkara-perkara yang mubah yang menjadi kebiasaan manusia dapat berubah menjadi ibadah tergantung dari niatnya. Seperti contohnya seorang makan, seorang minum. Ini kan adat mubah saja, oleh syariat diperkenankan, bahkan pada sebagian urusan diperintahkan. Ya. Nah, yang membedakan seorang itu makan dan minumnya jadi berpahala atau tidak, niatnya. Ada orang makan dan minum, ya memang karena kebutuhan dia, hanya sampai situ saja, ini mubah. Tapi kalau ada orang makan dan minum, dia niatkan untuk menguatkan diri dalam rangka ibadah, makan dan minum dia niatkan
untuk menjaga dirinya sehat sehingga bisa beribadah dengan baik, maka makan dan minumnya ibadah. Seorang mencari nafkah, ini adat manusia yang dia harus mencari nafkah, ya, berjalan di atas muka bumi ini mencari rezeki, ya. Akan tetapi mencari rezekinya itu dapat menjadi pahala baginya sebagai kebaikan, maka yang menentukan niatnya. Bahkan mencari rezeki itu bisa menjadi dosa, maka yang menentukan niatnya. Ada orang yang mencari rezeki, bekerja, ya memang karena tuntutan manusia yang dia harus lakukan itu, terutama bagi seorang laki-laki. Maka kalau dia hanya seperti ini niatnya, mubah. Tapi kalau dia niatkan mencari rezeki dalam rangka bermegah-megah dengan harta, berbangga dan bermegah dengan harta, maka yang seperti ini di jalan syaitan dan dia terkena dosa atas apa yang dia lakukan tersebut. Adapun kalau niatnya mencari rezeki dalam rangka mencukupi dirinya dari meminta-minta atau mencukupi orang-orang yang wajib dia nafkahi dari orang tua atau anak istrinya, maka bekerjanya mencari rezeki itu sebagai ibadah. Maka yang membedakan itu niat. Ini diantara fungsi niat. Ini mengubah perkara-perkara yang mubah asalnya dapat menjadi ibadah. Niat ini menentukan. Kemudian yang ketiga, di antara fungsi dari niat adalah niat fungsinya untuk membedakan kepada siapakah ibadah itu kita persembahkan, siapakah yang kita inginkan balasannya, kebaikannya dari ibadah kita tersebut. Dari ibadah kita tersebut, ya, siapa yang kita tuju, apa yang kita inginkan, harapkan dan persembahkan ibadah kita itu, ini fungsi niat yang ketiga, dan inilah yang berkaitan dengan kesyirikan atau tidak, yakni persembahan dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, siapakah yang kita tuju, yang kita harapkan kebaikannya dari persembahan ibadah kita tersebut, ya. Nah, inilah yang memiliki kaitan dengan asyirk, dengan kesyirikan itu, dengan tauhid, dengan al-ikhlas, ya. Nah, ini yang menjadi pembahasan kita, ya. Ini yang menjadi pembahasan kita. Niat dalam makna fungsinya yaitu siapakah yang kita tuju dari penghambaan diri yang kita lakukan dengan penuh ketundukan, harap dan takut serta pengagungan dari apa yang kita lakukan ini dari seluruh ibadah. Siapa yang kita tuju? Siapa yang kita inginkan? Agama kita yang dibawa oleh para nabi dan rasul mengajarkan kepada kita bahwasannya setiap penghambaan diri yang di dalamnya berisi pengagungan, harap dan takut hanya boleh dipersembahkan dan diniatkan tujuannya adalah untuk Allah. Mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, karena takut terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan dari siksa, ya, dari siksa, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah menjelaskan, ya, bahwasannya syirik dalam niat ini terbagi menjadi dua, yaitu seorang meniatkan ibadahnya untuk manusia, dan yang kedua seorang meniatkan ibadahnya dalam rangka atau semata-mata ingin mencari dunia, menginginkan dunia.
Ini yang mengotori tujuan ibadah yang menjadi niat-niat seseorang dalam beribadah. Itu seorang menunjukkan manusia dalam ibadahnya, dan seorang menunjukkan dalam ibadahnya semata-mata menginginkan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, maka kami akan beri dalam keadaan dia tidak akan dirugikan. Kami akan beri sesuai dengan apa yang menjadi niatnya, seperti apa yang kami kehendaki untuk kami beri dan kepada siapa yang kami kehendaki. Tapi yang seperti ini niatnya, tidak ada bagian baginya di akhirat kecuali neraka. Batal amalnya dari apa yang dahulu mereka usahakan. Ya, ini dalil menunjukkan begitu sekalian, seorang yang meniatkan dari amal ibadahnya semata-mata tujuan duniawiyah, maka ini adalah kesyirikan. Kenapa demikian? Karena Allah SWT tidak membatalkan suatu amal kecuali karena kesyirikan. Ya, seperti itu. Kemudian juga orang-orang yang meniatkan dari amal ibadahnya karena manusia, ini pun yang mengotori niat-niat mereka atau niat-niat seorang dalam ibadah. Siapa yang melakukan demikian, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan terima amalnya, seperti apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, di mana di yaumul qiyamah ada 3 orang yang pertama kali dilemparkan ke dalam api neraka dan menjadi bahan bakarnya. Ternyata mereka adalah orang yang mati di medan perang, orang yang banyak infak, yang ketiga orang yang ahli Quran. Yang ternyata ketika mereka dipanggil oleh Allah, yang Allah SWT pertanyakan tentang nikmat-nikmat yang telah diberikan, mereka pun mengakui, dan ditanya untuk apa nikmat itu digunakan. Mereka menjawab nikmat itu digunakan untuk kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang menjadi niat hambanya, dan Allah mengatakan, "Kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu melakukan itu semua adalah karena ingin pujian dari manusia, agar disebut pahlawan mati di medan perang, agar disebut dermawan karena banyak infak, agar disebut sebagai qurra, yaitu ahli Quran karena menguasainya. Dan itu telah didapatkan waktu di dunia sebutan-sebutan tersebut. Maka di akhirat dia nggak dapatkan apa-apa, dan dia pun ketiga orang ini diseret ke dalam api neraka. Ini dalil menunjukkan bagi kita sekalian bahwasanya barang siapa yang beribadah meniatkan dan menunjukkan manusia sebagai niatnya, dari apa yang dia harapkan, puja dan pujinya, tempat di hati manusia, sanjungannya, maka amalnya itu tertolak. Amalnya itu tertolak, dan ini adalah kesyirikan. Bahkan diantara yang menjadi inti kesyirikan orang-orang munafikin, tidaklah mereka beragama kecuali min ajlin nas, untuk manusia, untuk status yang ada pada manusia. Mereka tidak benar-benar tulus ikhlas lillah mengharapkan apa yang ada di sisi Allah, tapi mereka beragama dan beramal dalam agama ini ingin status mereka selamat, ya, tidak dicela manusia, dan mendapatkan tempat di tengah-tengah kaum muslimin yang sedang berada dalam kekuatan ketika itu pada zaman Nabi yang mulia alaihi wassalam. Allah SWT berfirman tentang orang-orang munafikin, wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Kalau mereka melaksanakan salat, mereka salat dengan penuh kemalasan, yuraunan nas, dan riya. Ya, dan riya, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara pokok dari kesyirikan itu syirkud da'wat, syirik dalam doa, ya, syirik dalam doa, ya.
Ini pun di antara perkara yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia. Padahal doa dari persembahan, permintaan kita dengan ketundukan dan pengharapan kepada yang kita minta, ini adalah ibadah yang tidak boleh kita persembahkan doa-doa kita kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Ketahuilah, agama yang murni itu hanyalah milik Allah. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dalam surah Zumar ayat 3. Dahulu orang-orang yang mengambil selain Allah menjadi pelindung, mengambil selain Allah menjadi pelindung yang mereka yakini memberikan manfaat, yang mereka yakini dapat menimpakan mudarat, ya, yang mereka sembah, yang mereka ibadahi. Apa alasan mereka dalam melakukan hal tersebut? Kata Allah, alasan mereka waktu itu adalah mereka mengatakan, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tidaklah kami beribadah, menghambakan diri kepada mereka, diantaranya berdoa kepada mereka, kecuali agar mereka ini mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Mereka mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara pokok inti dari kesyirikan orang-orang musyrikin terdahulu, dari zaman Nabi Allah Nuh sampai zaman Nabi yang mulia alaihi wassalam, mereka menyekutukan Allah dalam ibadah, wabil khusus dalam doa mereka, di mana mereka lakukan itu dengan niat selain Allah ini menjadi perantara yang mendekatkan mereka kepada Allah, pemberi syafaat buat mereka di hadapan Allah, sehingga selain Allah ini mereka persembahkan doa-doa mereka tersebut. Mereka berdoa di depan patung-patung, mereka berdoa di depan rupaka-rupaka yang mereka buat dari berhala. Yang berhala-berhala ini mereka tahu bahwasanya itu buah tangan mereka. Mereka yang buat tidak mendengar, tidak melihat, tapi mereka punya keyakinan terhadap berhala ini. Berhala tersebut adalah perwakilan dari orang soleh yang telah mati, orang-orang yang dianggap dekat dengan Allah, yang memiliki kedudukan di sisi penguasa alam semesta, hingga dapat menjadi wasilah perantara yang mendekatkan mereka kepada penguasa alam semesta ini. Ya, ini dari apa yang Allah abadikan dalam surah Nuh, ketika Nuh mendakwahkan kaumnya untuk beribadah hanya kepada Allah, maka bereaksilah tokoh-tokohnya ketika itu untuk menghalangi seruan Nabi Allah Nuh agar kaumnya tidak mengikutinya. Berdiri tokoh mereka dan mengatakan, wa qalu la tadarunna alihatakum. Mereka berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan kalian yang biasa kalian sembah ini. Wala tadarunna waddan wala suwa'an wala yagutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan Wad, jangan kalian tinggalkan Suwa, jangan kalian tinggalkan Yaguth, jangan kalian tinggalkan Ya'uq, jangan kalian tinggalkan Nasra. Ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, salah seorang sahabat Nabi, ya, mengatakan bahwasanya itu adalah ya Wad, Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasra, nama orang-orang soleh
pada zaman mereka dulu, di mana orang-orang soleh ini pernah hidup dengan kesolehannya. Manusia dalam rangka ingin menghargai kebaikannya, ketika orang soleh ini mati, maka mereka buat rupaka-rupaka orang soleh tersebut sebagai kenangan, mengenang jasa kebaikan mereka. Maka dibuatlah patung-patung sebagai bentuk kenangan mengenang mereka, jasa baik mereka. Di awal pembuatan belum disembah, tapi berlalu waktu sampai 1 kurun, ini 1000 tahun selanjutnya, ketika yang membuat patung itu sudah wafat, ilmu semakin berkurang, maka orang-orang yang datang kemudian pada zaman Nuh menganggap bahwasannya orang soleh itu akan menjadi perantara yang akan mendekatkan diri kepada Allah. Maka dalam berdoa, dalam minta dulu kepada orang soleh ini agar orang soleh ini nyampein kepada Allah. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syirkud doa, syirik dalam doa. Seorang ketika berdoa tidak berdoa langsung kepada Allah, tapi dia persembahkan dulu, minta dulu kepada selain Allah dalam doanya tersebut, dari sesuatu yang sifatnya gaib, jin, malaikat, atau orang-orang soleh yang telah mati, yang diyakini kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan sejumlah alasan-alasan yang lemah. Di antaranya alasan mereka beralasan, kami ini kan rakyat biasa, hamba biasa, tentu nggak bisa langsung minta kepada Allah. Seperti seorang rakyat jelata yang nggak mungkin langsung menemui penguasa, raja dan presidennya, kecuali harus melalui ajudan-ajudannya dulu. Maka kami pun demikian, nggak mungkin kita langsung minta sama Allah, kita itu banyak dosa. Tapi di sini ada ajudan-ajudan, orang-orang soleh, wali-wali yang dekat dengan Allah, kita minta dulu kepada mereka, biar mereka yang nanti memberi syafaat, mendekatkan doa dan permintaan kita, mengajukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi mereka menyamakan Allah dengan raja-raja dunia, dengan penguasa-penguasa dunia. Yang dengan itu maka mereka berbuat syirik, yaitu memposisikan Allah pada posisi makhluk. Raja-raja dunia makhluk yang memiliki kekurangan dalam mengetahui kebutuhan rakyatnya, dalam memahami kebutuhan-kebutuhan rakyatnya, yang penuh dengan kezoliman, yang membatasi diri dari rakyatnya, yang penuh dengan keterbatasan, nggak tahu keadaan dan yang dibutuhkan oleh rakyatnya. Adapun Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala Maha dekat. Ya. Maka dengan perbuatan ini mereka mendudukan Allah seolah seperti raja-raja dunia ini. Ada ini kesyirikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mereka pun telah berbuat kesalahan dengan mereka mempersembahkan doa yang merupakan ibadah, yang menjadi hak Allah, mereka persembahkan kepada makhluk. Yang dengan ini berarti mereka mendudukan makhluk pada kedudukan yang hanya menjadi milik khusus Allah, yang khusus menjadi milik Allah, yaitu apa? Doa. Karena doa itu ibadah, dan ibadah nggak boleh dipersembahkan kecuali hanya kepada Allah. Sama kayak sholat ibadah kan? Iya. Boleh nggak seseorang dalam sholatnya itu dia niat, saya sholat untuk Muhammad? Boleh, itu kesyirikan. Karena sholat itu ibadah, maka nggak boleh dia persembahkan kecuali hanya untuk Allah. Sama doa pun demikian, dia adalah ibadah. Tidak boleh melipir ke kanan, melipir ke kiri, berbelok ke kanan ke kiri, tapi langsung kepada Rabbul Alamin sebagai bentuk pengagungan kita kepada Allah, ketundukan penghambaan diri dengan rasa harap dan takut kita. Maka dia nggak boleh kecuali hanya untuk Allah. Allah berfirman dalam surah Jin, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahadan. Masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan berdoa
Bersamaan dengan meminta berdoa kepada Allah, kalian berdoa juga kepada selain Allah. Jangan. Doa itu harus ikhlas lillah, dimurnikan hanya untuk Allah. Walaupun alasannya seperti ini, sebagai perantara yang akan menghantarkan. Allah SWT berfirman, wa yad'una min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Mereka orang-orang musyrikin terdahulu ketika berdoa kepada selain Allah yang tidak bisa memberi manfaat dan mudarat, alasan mereka, yang kami persembahkan doa kami kepada mereka adalah yang kami yakini dapat memberi syafaat buat kami di hadapan Allah, yang akan menyampaikan doa kami kepada Allah. Dan ini kesyirikan. Ya, doa itu nggak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah, langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun sesuatu yang sifatnya gaib dari malaikat, jin atau orang-orang saleh yang telah mati, maka nggak boleh kita menghadapkan doa-doa kita kepada mereka. Seperti kita nggak boleh menghadapkan bentuk-bentuk ibadah yang lainnya kepada selain Allah, dan doa itu bagian dari ibadah. Sebagaimana kata Nabi SAW, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya, maka doa pun nggak boleh dipersembahkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Yang kedua, di antara pokok dari syirik fil ibadah itu syirik fid du'a, syirik dalam doa, ya. Kemudian yang ketiga, di antara pokok syirik dalam ibadah, syirik fil mahabbah, syirik dalam rasa cinta. Dan syirik dalam cinta ini, ya, yang dimaksud adalah cinta yang sifatnya ibadah, mahabbah yang sifatnya ibadah. Dalil akan hal ini yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Baqarah, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ada di antara manusia yang membuat atau memposisikan selain Allah sebagai tandingan-tandingan bagi Allah, dan ini syirik. Asyirk an taj'ala lillahi niddan, kata Nabi SAW. Syirik engkau membuat atau memposisikan selain Allah menjadi tandingan bagi Allah, nid bagi Allah. Dan kata Allah dalam surah Al-Baqarah ini, ada di antara manusia yang menjadikan selain Allah andadan, jamak dari nid, yaitu memposisikannya menjadi tandingan bagi Allah. Yuhibbunahum kahubbillah, yang mereka cintai seperti mereka mencintai Allah. Ini mereka mencintai Allah juga, tapi kecintaan mereka juga kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala mereka persembahkan. Mereka selain mencintai Allah, mencintai juga selain Allah dengan kecintaan yang sifatnya ibadah. Adapun orang beriman, sangat besar cintanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melebihi kecintaan orang-orang yang mencintai selain Allah dalam kesyirikan ini. Ya, ini dalil yang menunjukkan bagi kita sekalian ada yang namanya syirkul mahabbah, syirik dalam kecintaan. Ya, walaupun harus kita perhatikan bahwasanya cinta seperti apa yang di dalamnya mengandung kesyirikan, cinta seperti apa yang mengandung kesyirikan. Para ulama menjelaskan cinta itu terbagi menjadi beberapa jenis bentuk bagian. Yang pertama yaitu cinta yang sifatnya ibadah. Cinta yang sifatnya ibadah, yaitu rasa cinta yang di dalamnya terdapat rasa harap kepada yang dicintai, rasa takut kepada yang dicintai, dan pengagungan kepada yang dicintai. Ini cinta yang sifatnya ibadah. Cinta yang di dalamnya terdapat harapan kepada yang dicintai dan takut kepada yang dicintai dan juga pengagungan. Inilah mahabbah yang sifatnya ibadah. Yang seperti ini nggak boleh diberikan kecuali hanya untuk Allah. Nggak boleh ada rasa cinta yang
di dalamnya mengandung pengagungan, harap dan takut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak kita saksikan suatu perbuatan syirik melainkan di dalamnya ada bagian syirik mahabbah, syirik dalam cinta. Seorang yang menyembah berhala, pasti dia memiliki pensakralan terhadap berhala tersebut, rasa harap kepada berhala itu, dan rasa takut yang disebut dengan kualat atau yang lainnya. Ini bagiannya seorang yang pakai jimat-jimat, di dalamnya ada rasa cinta yang sifatnya penggagungan yang dia berikan kepada jimat tersebut, yang dengan jimat yang dia gunakan ini pasti ada pensakralan, sehingga dia harus memandikan setiap malam atau bulan syuro atau malam-malam tertentu, yang dia juga ada harapan jimat ini yang membawa keberuntungan, dan dia juga punya rasa takut ketika jimat ini ketinggalan atau nampak diperlakukan kurang hormat, maka dia takut kesialan yang dia dapatkan karena jimat itu. Ini syirik dalam mahabbah. Ketika seorang pakai jimat, ada syirik dalam mahabbah di sana. Ya, itu berupa pensakralan, pensucian kepada sesuatu dengan pengagungan, harap dan takut. Ini ibadah dan gak boleh diberikan mahabbah, rasa cinta yang seperti ini kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada diri orang beriman, hati mereka dipenuhi rasa cinta hanya kepada Allah, pensucian dan pensakralan kepada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya dengan penuh harapan dan takut. Ya, sehingga mereka tunduk kepada Allah, sehingga mereka menghambakan diri kepada Allah, sehingga mereka bertawakal kepada Allah, sehingga mereka menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Yang itu mereka lakukan karena cinta mereka kepada Allah. Ya. Ini macam mahabbah yang pertama, dan ini yang terdapat kesyirikan di dalamnya. Kalau seorang salah dalam menunjukkan sesuatu yang dia cintai dalam cinta ibadah ini. Kemudian yang kedua, ada mahabbah yang tabi'iyah, mahabbah yang tabi'i, yang berada pada manusia, pada makhluk secara umum. Ini seorang cinta sama makan sama minum, mubah, tabi'iyah. Kalau nggak cinta nggak bakal dimakan, nggak bakal diminum. Ada sebagian makanan yang kita nggak suka, nggak kita cintai, maka kita tinggalkan. Sebagiannya kita makan. Ya, cinta yang sifatnya tabi'iyah. Seorang bapak cinta sama anaknya, seorang suami cinta kepada istrinya, atau sebaliknya. Ini cinta tabi'iyah, nggak ada masalah. Dengan syarat kecintaan kepada selain Allah ini tidak boleh menghalangi, memalingkan dari ibadah kepada Allah. Dari ibadah kepada Allah. Kalau sampai memalingkan dari ibadah kepada Allah atau menyeret untuk berbuat yang haram, seorang karena saking cintanya kepada anak istri, dia bela-belain berbuat yang haram untuk membahagiakan anak istrinya. Ini nggak boleh. Seorang istri untuk membahagiakan suaminya karena dia mencintainya, maka dia rela berbuat yang haram dalam rangka membahagiakan suaminya. Ini kalau sampai seperti ini tingkatan cintanya, maka nggak boleh cinta itu jadi haram. Hukum asalnya mubah. Tapi kalau sampai tingkatan memalingkan seorang dari Allah, kalau sampai pada tingkatan menyeret seorang ke dalam perbuatan haram, maka jadi haram hukumnya. Allah berfirman dalam surat Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakan kepada mereka wahai Muhammad, kalau bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, saudara-saudara mereka, pasangan-pasangan mereka, kerabat-kerabat mereka, harta yang mereka usahakan,
perniagaan yang mereka takutkan kerugiannya, rumah yang mereka ridhoi keberadaannya, lebih mereka cintai dari Allah dan Rasulnya, dan jihad di jalan Allah, maka tunggulah musibah, ancaman dari Allah, urusan Allah yang akan menimpa mereka. Kalau mereka lebih mendahulukan apa-apa yang mereka cintai yang sifatnya tabi'iyah, nggak ada di antara kita cinta kepada harta, kecuali kita cinta kepada rumah kita, pada kendaraan kita, itu mubah. Tapi kalau itu membuat seorang menghalanginya dari beribadah kepada Allah, dari taat kepada Allah, dan menyeret pada perbuatan yang haram sehingga dia menghalalkan segala cara, fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri, tunggulah sampai urusan Allah itu datang. Ini merupakan celaan, ancaman dari Allah kepada orang-orang yang perkara-perkara duniawiyah itu yang mereka cintai, akhirnya mereka lebih dahulukan dari apa yang menjadi kecintaan Allah dan Rasulnya, dari agama ini. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Ta'ala. Maka cinta yang sifatnya tabi'iyah, ini mubah, bahkan bisa naik menjadi ibadah dengan niat. Ya, seorang mencintai istrinya karena istrinya orang Islam yang ada loyalitas di sana kepada sesama kaum muslimin. Belum lagi dia cintai istrinya karena Allah SWT yang memerintahkan dia untuk melakukannya, sehingga dia menafkahi dalam rangka kewajiban yang Allah bebani, sehingga dia berbuat dan berakhlak baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi-Nya yang mulia SAW, maka jadi ibadah selanjutnya. Walaupun hukum asalnya ini muamalah duniawiyah yang asalnya dari kecintaan yang tabi'iyah. Ya. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini macam cinta yang kedua, ya. Dan cinta yang kedua ini hukum asalnya mubah tapi menjadi ibadah kalau dicintai karena Allah dan di jalan Allah, menurut apa yang Allah cintai dan ridhoi, kita memperlakukannya. Kemudian yang keempat, yang terakhir, ya, dari cinta ini, ya, bukan dari cinta, dari kesyirikan, yaitu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Apa yang dimaksud dengan syirik dalam ketaatan? Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita meyakini raja di raja, penguasa alam semesta, siapa? Allah. Yang menciptakan kita Allah, menghidupkan, mematikan Allah, yang memberikan rizki kepada kita dan sejumlah kebaikan kepada kita, semuanya adalah dari Allah. Dan yang maha kuasa atas kita untuk menimpakan kejelekan, musibah, bencana, penderitaan, kita yakini hanya Allah, penentu, penguasa, raja di raja, dari seluruh apa yang ada di alam semesta ini, tidak terkecuali. Kalau seperti ini Rabbul Alamin, maka di antara hak Allah SWT, Allah lah yang Maha Esa, yang berhak kita taati secara mutlak. Yang berhak kita taati secara mutlak. Ya. Yang berhak kita persembahkan seluruh bentuk ketaatan hanya untuk Allah, dan seluruh ketaatan itu hanya milik Allah. Ya. Adapun selain Allah, mereka kita taati dalam rangka mentaati Allah. Rasulullah kita taati dalam rangka mentaati Allah. Ya. Wa man yuti'ir rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, berarti dia taat kepada Allah. Dan Rasul tidak ditaati kecuali dengan apa yang menjadi izin Allah. Selain Allah, hanya boleh kita taati dalam rangka ketaatan kita kepada Allah. Gak boleh kita mentaati selain Allah dengan ketaatan yang bertabrakan, bertolak belakang dengan ketaatan kepada Allah. Siapa yang melakukan demikian, maka dia berarti memposisikan selain Allah dalam ketaatan ini pada posisi yang menjadi khusus bagi Allah, milik Allah. Ya, seperti Allah halalkan
kemudian dia haramkan karena mengikuti yang dia taati selain Allah itu. Allah halalkan, dia haramkan. Allah haramkan, dia halalkan. Dalam rangka mengikuti yang dia taati selain Allah tersebut. Maka ini kesyirikan, syirik dalam taat. Ya. Ketaatan itu milik Allah. Allah berfirman, "Lillah mulkus samawati wal ard." Milik Allah kerajaan langit dan bumi ini. Berarti Allah rajanya. Dan rajalah yang berhak ditaati. Dan Allah raja secara mutlak. Sehingga seluruh ketaatan milik Allah, tak terkecuali. Ya. Dan semua yang ada di alam semesta ini taat kepada Allah, baik terpaksa ataupun dengan sukarela. Ya. Dan ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala ditaati oleh seluruh makhluknya dalam apa yang menjadi ketetapan-ketetapan kauniyahnya yang ada di alam semesta ini. Akan tetapi ada satu ketaatan yang dibebani kepada manusia yang di dalamnya terdapat pilihan bagi mereka, yaitu ketaatan dalam syariat. Ketetapan dalam urusan syariatnya yang dengan ketaatan inilah berurusan dengan pahala atau dosa, surga dan neraka. Ya. Dan ketaatan dalam syariat inilah yang kalau kita berikan kepada selain Allah, maka terjadilah kesyirikan, Dalil untuk hal ini yakni hadis Nabi yang mulia alaihi wasallam. Itu Nabi SAW pernah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi pernah membacakan firman Allah tentang orang-orang ahlul kitab. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Mereka ahlul kitab terdahulu telah menjadikan rahib-rahib dan ini dalam surah Taubah ayat 31. Mereka menjadikan ahbar itu ahli ilmu, tokoh ulama. Mereka menjadikan ahli ilmu, tokoh ulama mereka, waruhbanahum, dan rahib-rahib mereka, ahli ibadah mereka, arbaban min dunillah, sebagai Rob itu sebagai Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Di antaranya yang mereka jadikan adalah wal Masih ibn Maryam dan juga Al-Masih bin Maryam, yang mereka telah posisikan menjadi Rob yang mereka sembah selain Allah. Wa ma umiru illa liyabudu ilahan wahidan. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali hanya beribadah kepada satu sesembahan, la ilaha illa huwa. Enggak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Subhanah amma yusyrikun. Maha suci Allah dari perbuatan syirik yang mereka lakukan. Adi bin Hatim, salah seorang sahabat Nabi, dulunya dia Nasrani, mendengar ayat ini mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Rasulullah, kami sama sekali enggak pernah menyembah rahib-rahib dan ahli ilmu kami." Orang-orang yang diposisikan sebagai ahli agama, dari ulama, ya, dan ahli ilmu, kami nggak pernah nyembah mereka. Maka Nabi SAW mengatakan, bukankah kalian menghalalkan yang Allah haramkan semata-mata mengikuti rahib dan ahli ilmu kalian? Dan bukankah kalian mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan semata-mata mengikuti rahib dan ahli ilmu kalian? Maka Adi bin Hatim mengatakan, iya, kami beragama semata-mata mengikuti tokoh-tokoh kami, padahal kami tahu itu bertolak belakang dengan apa yang ditentukan oleh Allah dalam syariatnya, dalam rangka pengikutan kepada rahib-rahib ahli ilmu mereka. Maka kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah bentuk ibadah kalian kepada mereka. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bentuk ibadah kepada mereka dengan mentaati mereka dalam penghalalan dan pengharaman.
Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dalam beragama diajarkan untuk menjadi orang yang merdeka, tidak terikat kepada person pribadi tertentu, kecuali Rasulullah SAW. Yang benar adalah yang datang dari Allah dan Rasulnya, walaupun menyelisihi orang yang kita kagumi, dari ustadz, kiai, habaib, atau yang lainnya. Kita diajarkan dalam beragama, ibadah kita kepada Allah, pengikutan kita kepada Rasulullah. Yang berhak menentukan syariat halal haram, benar tidak untuk dikerjakan dalam agama adalah Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am lahum syuraka syara'u lahum minad din ma lam ya'dan bihillah. Memangnya mereka punya sesembahannya selain Allah yang mereka ikuti dalam syariat selain Allah SWT. Ini Allah celak orang-orang yang mengamalkan suatu syariat yang tidak Allah syariatkan, seolah-olah mereka memposisikan sesuatu selain Allah menjadi sekutu bagi mereka kepada Allah dalam mensyariatkan sesuatu. Dan hak pensyariatan dari halal haram dan pensyariatan agama itu hak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara bagian dari syirik itu syirkut ta'ah, syirik dalam ketaatan. Ya. Nah, mungkin ini yang bisa kita pelajari dari pembahasan tentang bagian-bagian kesyirikan yang bertolak belakang dengan tauhid. Ya, semoga dapat dipahami dan menambah ilmu, taufik dan hidayah bagi kita sekalian. Selanjutnya kita bersoal jawab, kalau yang ditanyakan dipersilahkan. Persilakan untuk yang nanyakan, silakan. Ada Pak. Ada dua ya. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiro, Bapak Ustadz, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah. Saya hanya ingin penjelasan, mungkin ini pertanyaan tidak pintar Pak, tapi saya harus disampaikan. Menurut syarah Ahlus Sunnah wal Jamaah Pak, karangan Yazid Abdul Qadir Jawas, ini 13 tahun yang lalu pernah dibahas, syirik itu ada dua macam. Syirik yang besar, syirik yang kecil. Syirik yang besar katanya bisa naudzubillah min dzalik, kita keluar dari Islam, dan syirik yang kecil tadi yang disampaikan oleh Al-Mukarram itu. Jadi mohon maaf Pak, apakah benar nggak ini ada pembagian antara syirik besar dan syirik kecil? Mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita pertanyaan kedua, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada pembahasan yang tobiiyah, cinta tobiiyah. Ini kan banyak terjadi di masyarakat. Misalnya seorang anak atau seorang ayah atau seorang suami sayang terhadap istrinya, akhirnya membelikan sesuatu dengan cara riba seperti itu. Dan ini kan sudah melanggar hukum ketetapan Allah. Apakah hal ini hanya terkena dosa dari riba tersebut, dosa kredit tersebut, atau terkena juga tadi kena syirik seperti itu? Jadi apakah bisa mengeluarkan seorang tersebut dari Islam? Dan yang kedua, tadi saya juga mendengar ada masalah ketaatan. Nah, kalau ketaatan ini contoh misalnya katakan di perkantoran atau peraturan-peraturan yang berlaku pada umumnya, misalnya bertentangan dengan ketetapan Allah, apabila kita taatin, apakah ini juga bisa terkena dengan dosa syirik? Nah, kalau bisa terkena dosa syirik, apakah ini termasuk syirik kecil atau syirik besar seperti itu? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, kita jawab dulu. Yang pertama tadi, syirik juga dibagi oleh para ulama, terbagi menjadi dua. Yang saya sebutkan tadi pokok macam dari syirkul akbar, syirik besar terjadi pada 4 hal itu umumnya, pokoknya. Dan syirik terbagi menjadi dua, syirik besar, syirik kecil. Dan para ulama membagikan itu bukan berarti ada dosa syirik yang kecil dosanya, bukan. Karena syirik kecil lebih besar daripada dosa besar.
Karena syirik biar bagaimanapun juga masuk ke dalam firman Allah atau dapat masuk dalam firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa orang yang berbuat syirik. Walaupun dikatakan syirik kecil. Klasifikasi ini untuk memudahkan kita dalam memahami. Ada konsekuensi yang dapat mengeluarkan dari Islam, ada yang enggak. Adapun syirik kecil, maka bahrun la sahilah lahu. Ya, ini dia seperti lautan yang enggak bertepi, banyak. Apa itu syirik kecil? Syirik kecil disebutkan oleh para ulama adalah perbuatan-perbuatan yang disebut oleh agama kita sebagai perbuatan syirik dan tidak sampai kepada syirik besar. Atau syirik kecil itu adalah jalan perantara yang menghantarkan kepada syirik besar. Contoh dalam masalah ini riya. Seorang riya asalnya itu syirik kecil. Tapi kalau tidak ada bagian dari ibadahnya dan agamanya kecuali riya, ini syirik besar jadinya. Syirik besar jadinya. Ya. Makanya dalam syirik niat kan diantaranya seorang beragama niat untuk manusia. Ada bagian dari syirik kecil. Tapi kalau yang menjadi inti, nggak ada dia beragama kecuali untuk manusia seperti munafikin, ya jadi syirik besar. Gitu. Seorang mencampur niatnya untuk dunia. Nah, kita udah bahas kalau nggak salah di bulan yang lalu. Kalau dia nggak ada niat apapun dari ibadahnya kecuali pengen dunia, maka yang seperti ini syirik besar. Tapi kalau dia niat karena Allah tapi tercampuri, ada juga bagian dunianya. Ya. Nah, ini syirik kecil. Bisa mengurangi atau hanya membatalkan amal situ saja. Tapi kalau keseluruhan amalnya nggak ada yang diinginkan dalam beragama kecuali dunia, jadi syirik besar. Contoh lagi, bersumpah dengan selain nama Allah. Demi Rasulullah, asalnya syirik kecil. Asalnya syirik kecil. Tapi kalau dalam hatinya dia memposisikan Rasulullah benar-benar sesuatu yang dia agungkan seperti Allah, sehingga dia jadikan sesuatu sumpahnya itu, ya, maka jadi syirik besar. Jadi syirik besar. Seorang menggantungkan jimat, asalnya syirik kecil. Kalau dia masih meyakini Allah yang menentukan semuanya, ini hanya perantara saja. Tapi kalau niatnya Allahnya nggak ada, jimat ini yang menentukan, jadi syirik besar. Jadi syirik besar. Nah, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah SWT. Ya. Jadi syirik kecil tetap syirik. Dan diklasifikasikan hanya untuk memahami, mudah dalam memahami. Ini yang dapat mengeluarkan dari Islam, ya, ini enggak. Ya, tapi ini bukan berarti enggak bahaya karena dia dapat menyeret kepada syirik besar. Seperti itu. Nah, itu pembagian dan maksudnya adalah untuk memudahkan, dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian yang kedua, pertanyaan yang kedua, berkaitan seorang melakukan perbuatan yang haram untuk menafkahi anak istrinya, maka kalau dia lakukan itu, ya, apakah keluar dari Islam atau enggak? Tergantung dianya gimana. Apa yang jadi niatnya? Kalau memang dia nggak ada niat untuk penghambaan diri, cinta yang sifatnya tabi'i, sehingga dia lakukan itu karena dia khawatirkan anak istrinya nggak makan dan lain-lain, dia takut, maka dia hanya jatuh ke dalam perbuatan haram. Dan kebanyakan yang melakukan itu, ya seperti ini posisinya, nggak sampai dalam rangka ketundukan mutlak, bahwasanya istri saya ini segala-galanya, mau yang haram juga masa bodoh, Allah nggak ada urusan. Pokoknya ya itu nggak ada yang kayak gitu. Saya kira laki-laki, ya nggak ada yang seperti itu. Saya kira orang-orang yang mencari nafkah untuk anak istrinya, tapi dia cari nafkah anak istrinya, dia tetap yang di atas, ya kan? Anak istrinya yang di bawah. Dan ini bukan penghambaan, ya, bukan penghambaan diri dan bukan ibadah. Tapi dengan dia melanggar aturan Allah dalam rangka mencari rizki untuk membahagiakan orang-orang yang di bawahnya, ini haram. Allah Ta'ala alam. Ada lagi mungkin? Baik, silakan. Ibu-ibu kalau ada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, yang mau saya pertanyakan adalah soal niat syirik tadi.
bagaimana kalau seseorang itu berzikir? Kebanyakan kan ada beberapa ustadz bahkan habaib menyarankan apabila kita punya hajat, kemudian kita berzikir dengan jumlah tertentu karena hajat itu. Kemudian ada juga perintah bahwa kita bisa terkabul dengan sholat tahajud, kemudian zikir tertentu. Dan masih banyak lagi yang sepertinya seperti itu, kita niatkan beribadah kepada Allah, tapi karena suatu hajat tertentu, Pak. Jadi kemungkinan niatnya di sini kadang begitu saya mendengar ceramah Pak Ustadz, apakah saya termasuk yang syirik? Atau saudara-saudara kita yang sudah melakukan seperti itu termasuk syirik juga, Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sudah menjelaskan di bulan lalu, seorang meniatkan ibadahnya untuk dunia, maka terbagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling jelek adalah orang yang nggak ada dia beragama dari seluruh ibadahnya kecuali dunia. Kalau dapat dunia dia kerjakan, kalau enggak dia nggak bakal ngerjain. Yang seperti ini tidak terjadi kecuali oleh orang-orang yang udah keluar dari Islam. Udah dunia aja dia, nggak ada sama sekali iman kepada akhirat. Dalam rangka mengagungkan Allah, Allah kasih dia jalan terus ibadahnya. Kalau nampak macet, lampet, dia tinggalin ibadah. Ya, dunia. Kemudian yang kedua, ya ini orang yang tercampuri niatnya. Tercampuri niatnya. Artinya dia beribadah kepada Allah, niat menghambakan diri kepada Allah, tapi ada niat-niat duniawiyah yang dia maksudkan. Ya kan? Nah, kita jelaskan yang kedua ini terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, niat kepada Allahnya mendominasi. Niat karena dunia mengikuti saja, tapi tujuan utamanya lillah. Ya. Yang seperti ini terbagi lagi menjadi dua. Ada tujuan duniawiyah yang diizinkan oleh syariat, yang tidak ada, yang tidak diizinkan. Ini tidak diizinkan maksudnya nggak ada keterangan. Yang diizinkan yang ada keterangan, contohnya kata Nabi SAW, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya, hendaklah dia menyambung apa? Silaturahim. Ada orang menyambung rahim. Dia niat dalam rangka ibadah kepada Allah karena Allah perintahkan menyambung rahim. Tapi ada tujuan yang mengikuti, tidak mendominasi. Dia ingin panjang umur dan diluaskan rezekinya. Maka yang seperti ini gak ada masalah dengan ibadahnya. Karena tujuan duniawi itu juga dimotivasi oleh agama dan dia tidak mendominasi niatnya untuk dunia. Hanya ngikutin saja menurut apa yang datang keterangannya. Ini gak ada masalah. Ya. Yang kedua, dia mendominasi niatnya lillah, tapi dunianya itu nggak ada keterangan dari syariat. Misalnya seperti tadi contohnya, mengamalkan ini ribuan kali, 100 kali, berapa kali. Ada nggak Allah menjanjikan itu? Adakah Rasulullah menjanjikan itu? Bahwasanya Allah akan memberikan ketika kita ibadah begini dulu gitu. Ya, misal contoh zikir sekian ribu kali akan mendatangkan hajat kita begini dan begitu, akan dikabulkan hajat kita. Mana dalil yang menunjukkan itu adalah disyariatkan oleh Allah seperti itu akan didapatkan? Kan ini kan berkaitan dengan janji Allah. Ya, kalau nggak ada Allah SWT menjanjikan itu, nggak ada keterangan dari Allah, dari Rasulullah dalam hadis sahih bahwasanya Allah menjanjikan itu, maka yang diamalkan ini bisa sia-sia. Bisa sia-sia. Walaupun mendominasi niatnya lillah, bisa sia-sia karena Allah nggak pernah menjanjikan itu. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau yang mendominasinya adalah niat dunia, ada niat karena Allahnya. Tapi yang mendominasi dunia, maka yang seperti ini Allah bisa beri dunianya kepada yang Allah kehendaki dengan apa yang Allah kehendaki. Tapi bisa juga enggak. Tapi yang seperti ini bisa membahayakan amalnya tersebut menjadi enggak diterima oleh Allah karena mendominasinya niatnya itu semata-mata dunia. Niat karena Allahnya mengikuti saja. Dunia yang menjadi niat utamanya. Dan ini enggak boleh.
dan agama kita dengan sendirinya. Ketika kita meniatkan Allah hari akhirat, Allah janjikan dunia akhirat. Sehingga nggak perlu lagi kita meniatkan dalam ibadah kita mendominasi semata-mata dunia. Dan telah tercela orang-orang yang menjadikan amalan akhirat tujuannya dunia. Telah tercela, telah datang keterangan dari Nabi SAW. Kita untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jangan sampai dan Nabi SAW mengingatkan nanti akan datang orang yang menjadikan amalan akhiratnya hanya semata-mata untuk mencapai pencapaian dunia. Berarti kan tercela. Kita ini dididik untuk jadi anak-anak akhirat, untuk menjadi hamba Allah, dan Allah jamin dan kita yakini dunia akhirat akan didapatkan dengan ini. Ya, tapi ketika seorang mendominasi, apalagi sampai tingkatan yang pertama tadi, nggak ada tujuan kecuali dunia. Wah, ini bahaya. Ini bahaya. Ya, maka amal yang dilakukan karena dunia terbagi lagi. Di manakah posisinya? Ya, jangan sampai mendominasi. Ya, kalaupun niat dunia itu tidak mendominasi, maka yang diniatkan harus sesuai dengan apa yang diizinkan oleh syariat. Kalau enggak, bisa jadi dusta atas nama Allah. Sekarang kita mengamalkan sholat subuh dengan niat kita akan naik pangkat. Ya, emang benar. Perkara din kalau diamalkan, Allah akan beri balasan dunia akhirat. Tapi secara khusus sebagai ibadah yang akan menaikkan pangkat kita dan kita tujukan untuk itu, kapan Allah sebutkan? Ini berdusta atas nama Allah dengan mengkhususkan seperti itu. Secara umum ibadah itu mendatangkan rezeki, memberi kebahagiaan dunia akhirat. Secara umum Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kerjain salat dan perintahkan keluargamu untuk salat. Kami tidak minta rizki, kamilah yang memberi rizki. Kata para ulama, diantaranya Imam Ibnu Katsir, orang yang mengerjakan salat Allah jamin rezekinya. Tapi rizki secara umum. Ya. Maka jangan khawatir. Nabi SAW bersabda, Allah tidak menzalimi seorang mukmin satupun kebaikan. Allah akan beri balasannya di dunia dan Allah akan beri balasan di akhirat. Dan seorang mukmin adalah orang yang meniatkan amalnya adalah karena Allah dan untuk negeri akhirat. Makanya ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Taala, perhatikan ya, bukannya kita anti dunia dan tidak boleh memiliki dunia, bukan. Tapi kita ini di dunia untuk akhirat. Kita hidup di dunia untuk akhirat. Untuk apa kita hidup di dunia? Ya untuk akhirat, untuk hari pembalasan nanti. Sehingga apa bedanya kita dengan orang-orang yang nggak beriman kepada akhirat? Dengan apa yang menjadi amaliyah, perbuatan yang mereka lakukan di dunia? Apa bedanya kalau gitu? Orang beriman dengan yang nggak beriman. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, harus kita pahami dengan baik apa yang menjadi maksud dan tujuan dari agama kita yang mulia. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Baik, berhubung waktu Ya. Alhamdulillah kita bahas tadi yang selalu berkelanjutan dari tema tauhid. Ini adalah syirkul niyah, syirik niat, kemudian syirik doa, syirik mahabbah, dan syirik taat, ketaatan, yang bisa kita harus waspadai dan untuk membersihkan amal ibadah kita dari kesyirikan dan pengabdian, taat, doa dan kecintaan kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk terus menyempurnakan pemahaman tauhid kita bersama insyaallah. Mari kita tutup dengan tasbih kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.